sama sekali. Hidung nggak ada, mata nggak ada, mulut nggak ada. Masya Allah. Saya ketika itu astagfirullah, 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 innalillah. Sebisa-bisa saya. Dan itu yang melihat bukan hanya saya. Kawan-kawan saya pun melihat. Tapi satu kawan saya itu ingin diterkam macan dan singa. Singanya warna putih, macannya warna putih. Hai kaum berbahan, dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat selalu dan jangan lupa nonton channel Komet Kamit TV. Balik lagi bareng gua Syan dalam segmen Komet Kamit Misteri. Di sini gua nggak bakalan bercerita, melainkan kita kedatangan narasumber. Penasaran siapa narasumbernya? Langsung saja gue sapa. Assalamualaikum Bang Hen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah bi khair, alhamdulillah baik. Bang Hen. Hen siapa namanya? Hen Subing. Hen Al-Ansori, Subing. Al-Ansori. Oh ya. Gimana keluarga pada sehat? Alhamdulillah sehat semua, berkat doanya. Tinggal di mana nih? Aslinya kita Lampung Timur, cuman berdomisili di Lampung Barat. Oh, iya. Lampung Barat. Lampung Baratnya di mana? Di dekat Gunung Pesagi. Gunung Pesagi. Iya. Cuman keluarga mayoritas di Lampung Timur. Oke guys, buat yang tahu apa Gunung Pesagi, Gunung Pesagi boleh komen lah di bawah. Lampung Barat. Terus berapa jam ke sini? Kurang lebih kalau kita jalurnya cepat 3 jam lebih lah. 3 jam. Kalau kita santai lewat bawah itu bisa sampai 5-6 jam. 5-6 jam lebih bahkan. Tergantung kita. Kalau kita bawa Pajero bisa 3 jam. Iya. Ataupun kalau kita santai lewat bus bisa lebih dari itu. Berarti kesini bawa apa nih? Ini sama kawan tadi naik Pajero. Woi, Iya. Pajero guys. Pajero yang keluaran terbaru. Iya. Terus kesibukannya apa nih sekarang, Bang? Saat ini jadi pengacara. Pengacara? Pengangguran banyak acara. Oh, iya iya. Pengangguran banyak acara, guys. Di video sebelumnya ada ya? Oke, guys, jadi kita kedatangan narasumber yang tinggalnya di Lampung Barat. Namanya Bang Hen. Dan ngomong-ngomong nih, Bang, mau cerita apa nih? Ini pengalaman asli saya dengan kawan-kawan. Di saat itu kami lagi libur, mau study tour saat itu. Liburan SMA, study tour kami kebetulan ke Lampung Barat, berpetualang. Oh. Jadi sebenarnya kami mau ke Bandung. Iya. Cuman di saat itu karena memang tidak memungkinkan. Iya. Sesuatu yang tidak memungkinkan dari dana, upaya kami, dan kami pun tidak mau namanya tertekan moral, makanya kami lebih memilih di daerah Lampung Barat. Dan kebetulan nggak jauh dari tempat keluarga, di daerah Gunung Pesagi. Dari Sumberjaya ke atas lagi. Sumberjaya ataupun Sekincau masih terus saja. Nanti di situ ketemu Gunung Pesagi. Itu pun harus lewat Juru Kunci. Ataupun kalau orang banyak mengenal Kuncen. Berarti ini mau cerita di Gunung Pesagi. Pesagi, Lampung Barat. Ngomong-ngomong ketemu apa, Bang? Di saat itu kami sih nggak ada pemikiran dan nggak ada gambaran sama sekali. Kami niatnya itu hanya jalan-jalan, berpetualang, dan mencari hiburan, happy-happy lah. Tapi kebetulan dan ini kehendak Tuhan mungkin. Iya. Kawan saya sudah dipesenin sama Kuncen, kalau ketika naik gunung itu kita nggak boleh bicara yang nggak senonoh. Tapi ini ketemunya tapi apa ketemunya ini kisi-kisinya aja, Bang, dikit aja. Di antaranya adalah cewek yang berambut panjang tapi muka rata. Muka rata. Gila. Ciri-cirinya rambutnya panjang dan berbusana putih semua. Terus ketemu apa lagi tuh? Macan yang berwarna putih. Macan putih. Kebetulan kami 3 itu cuman hanya dia. Si Randy kawan saya. Ya udah tahan dulu ya, Bang ya. Ya, boleh. Guys, sepertinya ceritanya seru ya. Sebelum kita masuk cerita,
buat penonton yang lama ataupun penonton yang baru, jangan cuma nonton aja dah. Jangan lupa. Dan jangan lupa juga like. Oke, tanpa berlama-lama lagi, waktunya kita berkomen kami. Jadi kami bertiga, sebenarnya bukan bertiga, beramai-ramai. Cuman di saat itu kami ditugaskan untuk mencari observasi ataupun survei ke lokasi. Lokasi yang kami pilih adalah Lampung Barat. Iya. Dan kebetulan kami nanjak gunung berpetualang di Gunung Pesagi di Lampung Barat. Iya. Saat itu kami bertiga, saya, Randy, sama si David. Saya, David, Randy ini memang kawan dari kecil. Dan kebetulan kami satu SMA. Iya. Dan kami memilih untuk ke Lampung Barat di Gunung Pesagi. Berarti kejadiannya tahun berapa ini, Bang? Kurang lebih 2008-2009. Berarti ini pas Abang SMA nih? Iya. Kelas berapa tuh? Kami kelas 2. Naik Kelas 2 kelas 3. SMA? Iya, kelas 2. Study tour. Lanjut, Bang. Jadi berawal kami ini tiga ini murid yang istimewa. Istimewanya kenapa? Iya. Kami paling disayang guru. Kenapa dikatakan disayang guru? Iya. Tiap hari dipanggil sama guru BP. Iya. Iya. Hampir satu buku itu penuh dengan nama kami bertiga. Saya, David, sama Randy. Kami di sekolahan itu terkenal Badung. Iya. Jadi alhamdulillah kami ditugaskan ke Lampung Barat untuk study tour dan study banding ke sebuah gunung namanya Iya. Gunung Pesagi, Lampung Iya. Barat. Boleh tanya dengan orang Lampung Barat di mana Gunung Pesagi itu berada. Iya. Dan kami mulai bertualang kurang lebih 3 hari. Ini mau disingkat ataupun satu Dari awal aja. Awal. Dari awal Iya. perjalanan. Awal perjalanan kami sampai di sana tuh sore. 3 sore. Berangkat jam berapa nih? Oh, pagi. Pagi. Berangkat, mampir-mampir dulu. Kebetulan saya pun dengan guru itu, guru memberikan pemandu ataupun guides. Pemandu, dan ditunjukkan pemandu itu kepada juru kuncen. Juru kuncen kami manggil Mbah ataupun Datu. Mbah Datu. Berarti kalau study tour ini banyak kan dong? Banyak, cuman kami 3 misah. Oh, 3 misah. Kan kami murid istimewa. Oh iya. Boleh lanjut dulu, Bang. Jarang sekali ikut panduan guru. Iya. Banyak seringnya bandel. Iya. Udah, perjalanannya Ya. gimana tuh? Perjalanannya dari setelah kami silaturahmi kepada Mbah Datu ini, kami diberikan pengarahan-pengarahan bahwa ketika kami mendaki gunung itu tidak boleh bicara yang tidak senonoh ataupun kencing sembarangan, Iya. ataupun kami teriak-teriak, dan kami nggak boleh sampai berbuat yang tidak senonoh di sana. Iya. Ya alhamdulillah kami bertiga, saya Henry Subing, David sama Randy memisahkan diri Iya. dari kawan-kawan. Ketika itu saya berjalan aman kami malam hari itu. Berarti nyampe gunung ini jam berapa? Sorry. Sekitar jam berapa? Setengah 4. Asar ya berarti? Ya, kurang lebih asar. Setelah sholat asar berjamaah kami mulai mendaki gunung dengan panduan juru kuncen itu. Iya. Sampai ada punden-punden, ada batu besar. Iya. Itu pepunden namanya. Batu Udah besar masuk itu, pos belum ini? Oh, sudah. Pos Di berapa? antara pos pertama, setelah itu kami juru kuncen, naik lagi ke pepunden. Iya. Setelah pepunden ada air mancur. Di bawah itu ada air terjun, bukan air mancur ya, air terjun. Air terjun berikut bebatuan, bahkan indah sekali. Iya. Pemandangan yang sudah pernah ke Pesagi pasti nggak akan lupa Iya. dengan keindahan Gunung Pesagi. Masya Allah, luar biasa ciptaannya Allah Ta'ala itu. Lillahi fis samawati wal ard. Semua yang ada di bumi dan di langit itu semua milikku, kata Allah. Iya. Dan kami pun mulai mendaki. Iya. Ternyata salah satu kawan saya itu tersandung.
bicara yang nggak senonoh, nggak sewajarnya. Nggak lama kemudian mau mendekati maghrib, kami kan disuruh pulang. Iya. Dengan saking asiknya kami lupa tuh panduan dari Mbah Oh, Datuk itu. Lalu kami senang-senangnya, happy-happynya sambil melihat panorama Iya. gunung, sambil melihat di bawahnya itu. Kami masuk ke hutan yang di situ nggak boleh dimasukin. Hutan larangan lah ya. Ya, hutan larangan. Ada yang mengatakan hutan larangan, ada yang mengatakan hutan lindung. Ternyata kami tersesat. Malam itu kami tersesat. Iya. Kami pulang seolah-olah kami muter masih menemukan di tempat yang sama. Oh. Jauh dari Pepunden, jauh dari monumen Pesagi itu jauh. Kami mau pulang itu kehilangan jejak dari kawan-kawan. Akhirnya bingung kami. Iya. Saya menyimpulkan sama kawan-kawan, gimana kalau kita sholat? Kita sholat dulu, cari air. Akhirnya kami jumpa air. Di situ kan nggak jauh dari kucuran gunung, di gunung ada sumber mata air. Iya. Itu jam berapa bang itu? Pas kurang tahu saya. Kurang tahu saya. Kami tiga nggak ada yang bawa jam, nggak ada yang bawa HP. Oh, intinya malam. Iya, udah malam. Sampai malam pun, sehingganya kami berusaha untuk mencari jalan untuk kembali. Kami pun nggak tahu. Sampai kawan saya yang namanya saya mengatakan sama dia, ketika dia kesandung lagi, kena batu, kena kayu. Iya. Dia bicara nggak senonoh. Saat itu juga dia mau diterkam. Menurut dia, menurut penglihatan dia mau diterkam oleh seekor singa dan seekor macan. Macannya katanya berwarna putih. Tapi kami berdua nggak melihat apa-apa. Tapi yang saya lihat saat itu cuman wanita berterbangan. Berarti itu posisi jalan siapa yang depan? Merinding saya. Yang depan tuh saya. Depan. Terus yang depan saya, yang belakang Randy, yang belakang David. David yang ingin diterkam. Karena ketika dia melihat ke belakang habis kesandung, dia melihat ada macan dan singa. Macan warna putih. Tapi saya melihat wanita putih dan muka rata. Ada beberapa wanita yang tiga-tiganya itu mukanya rata. Iya. Muka rata sama sekali, hidung nggak ada, mata nggak ada, mulut nggak ada. Masya Allah. Saya ketika itu astagfirullah, innalillah. Sebisa-bisa saya. Saya baca qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas. Saya pun merem langsung tidur. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dua-duanya pun sama. Saya sama kawan saya tuh melihat. Tapi kawan saya yang satu tuh melihat ada singa dan macan putih. Itu di mana tuh bang sosok yang putih itu? Ya kami nggak tahu, masih di dalam hutan. Enggak, yang abang lihat yang di depan saya, di hadapan saya. Di depan saya sedang melayang-layang. Yang saya lihat jelas itu rambutnya panjang. Rambutnya panjang. Merinding. Ketika itu saya benar-benar merinding, benar-benar takut. Yang saya ingat cuma Allah, 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 innalillah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kawan saya pun jerit-jerit. Wih, nyebut Allah, jangan nyebut yang lain. Tidak ada pertolongan satupun kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kami memutuskan untuk sholat berjamaah. Karena kami tahu itu sudah masuk waktunya maghrib dan sudah mendekati isya. Tapi itu sosok apa bang? Kunti? Kurang tahu saya. Yang saya lihat itu terbangan seperti memakai mukena itu. Cuman kalau mukena itu kan ada jilbab. Dia nggak pakai jilbab. Nggak pakai jilbab. Rambutnya panjang. Bahkan sampai ke belahan kaki. Mukanya rata. Dan itu yang melihat bukan hanya saya. Kawan-kawan saya pun melihat. Tapi satu kawan saya itu ingin diterkam macan dan singa. Singanya warna putih, macannya warna... Tapi saya nggak melihat. Saya nggak melihat sama sekali. Karena fokus ke yang depan. Betul. Sampai beberapa waktu kami setelah sholat maghrib, sholat isya kami tertidur. Karena kecapean untuk mencari jalan, nggak ketemu jalan lagi. Tapi itu hilangnya gimana bang? Pas sosok Kunti. Kami ketakutan. Sosok Kunti kami ketakutan, kami tidur. Terungkap semua. Kami seperti orang tiarap. Kami bertiga seperti orang tiarap. Jadi, Allah. Jadi udah ampun. Mermin mata aja gitu? Iya, merem. Saya merem, saat itu merem. Setelah itu saya dapat seolah-olah kayak dapat wangsit. Segera sholat.
Seperti ilham ataupun wangsit saya nggak tahu suara itu, tapi saya kenal itu suara kakek saya. Oh. Segeralah sholat, segeralah sholat. Langsung kami minta sholat hajat, sholat taubat. Kawan saya anjurkan untuk sholat taubat dan sholat tasbih. Ya nggak tahu kenapa di saat itu kami tenang. Saat itu kami tenang. Setelah sholat kami wiritan. Saya kan pernah tinggal di pondok, saya diajarkan untuk zikrullah, majelis zikir namanya manakib, majelis selawat, majelis zikrul kubro. Di situ sebisa-bisanya saya astagfirullahalazim, 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 innallaha ghafurur rahim, astagfirullah li abi wa umi, astagfirullah. Sebisa-bisa saya. Kafa ya ain sod, kifayatuna, istighozah, manakib, solawat. Bahkan ketika Pak Yai saya menyampaikan, sesungguhnya aku tidak menciptakan makhluk apa-apa di muka bumi ini sebelum aku menciptakan kekasihku, yakni Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Sallallahu Alaihi Wasallam, kita wajib, sepelit-pelitnya orang, kata Nabi, orang yang tidak mau menjawab salamku. Karena Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Artinya sesungguhnya aku dan para malaikatku, seluruh malaikatku bersolawat atas baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Ya ayyuhallazi, hai orang-orang, nah amanu, ya orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian dengan sebanyak-banyaknya solawat. Karena aku dan para malaikat pun bersolawat. Dan bohong orang yang mengatakan solawat itu bid'ah, solawat itu mubah, solawat itu kafir, solawat itu murtad, solawat itu pekerjaan yang tidak ada contohnya, bohong. Karena Allah dan malaikat pun bersolawat. Setelah saya solawat, setelah saya zikir, setelah saya menakif, hilang rasa takut itu. Dengan izin Allah, biiznillah, Allah hilangkan rasa takut itu. Dan kawan saya saat itu bisa tertidur, tapi saya sama David saya dengan Randy nggak bisa tidur. Si David bisa tertidur. Tidur itu kaget dia. Maaf Bang, ini peralatannya bawa apa aja nih? Bertiga ini? Ya kami nggak bawa apa-apa, sedangkan bekal kami di bawah. Kami kan ada pemandu, ada guru, guide di situ ada. Tapi yang lain tuh muncak juga? Oh iya, enggak. Mereka muncak, cuman saatnya waktunya pulang, mereka pulang. Kami bertiga itu memisah dari rombongan. Itu misalnya pas pos berapa tuh? Kurang tahu saya, lupa saya. Karena saya melihat keindahan panoramanya gunung ini, bertiga ini seolah-olah sirna dari mereka. Kami melihat panorama keindahan gunung itu melupakan daripada rombongan. Tapi ini rombongan mah udah di depan apa? Udah. Berarti belakangan. Kami menyimpang dari rombongan. Sudah. Kami kan sekolah. Di sekolahan kami ada pemandu, ada guru pembimbing. Guru pembimbing ini kan menyampaikan kepada ketua. Kami bukan ketua, kami anggota. Ketua ini entah lupa ataupun kami yang nggak dengar. Kami tiga itu nyempal, kalau bahasa Jawanya nyempal. Kami bertiga ini saking ketika pemandu dan ketua rombongan kami mengatakan jam sekian kita harus turun, kami tiga ini kan murid dan santri yang nggak pernah dengar omongan. Kami adalah santri dan murid yang istimewa. Istimewanya kenapa? Disayang guru. Saya kan sudah mengatakan tiap hari kami dipanggil guru. Karena saking kangennya guru dengan kami mungkin. Ke ruang BP ya? Iya, ke ruang BP. Guru BP, guru BK itu sudah berbusa mulutnya ngomongin kami. Tapi kami masih aja. Sampai di hutan pun, di Gunung Pesagi pun kami nyempal dari rombongan. Terus lanjut itu Bang, yang apa? udah tenang lagi lah. Sudah mulai tenang, kami tertidur lah. Semua kawan-kawan, semua guru nyari kami. Kami nggak bawa HP saat itu. Karena di saat itu nggak ada sinyal. HP itu zamannya signal. apa? Masih ceng-cengpo dulu. Masih poliponik dengan 233 apa-apa. Kalau kawan saya, HP-nya keren sih. Kupat. HP ketupat. HP ketupat. Kalau punya saya poliponik. Tahu nggak? Nggak tahu. Itu jadul banget. Jadul banget, guys. Sekarang sih. Jadul banget. Kalau Android-nya belum ada kami. Nah, di saat itu kawan saya tertidur kan. Cuman kan si David duluan tidur. Kaget dia. Teriak dia.
teriak itu kami bangun. Iya. Ya mana ada orang kawan teriak kita diem aja kan? Iya. Karena kami kan orangnya setia kawan. Bangun, ada apa Pit? Ada apa Pit? Kamu kejepit Pit? Iya. Enggak. Oh. Kaget dia, keringetan badannya. Semua keringetan. Saya tanya ada apa wih? Oh. Dia tanya kami sampai capek nanya. Kamu keringat semua badan. Astagfirullah. Istighfar Fit, istighfar. Nyebut. Dia bilang, kami bilang nyebut, dia but katanya. Astagfirullah, istighfar. Jadi Masya Allah, David ini saking ketakutan dia. Iya. Akhirnya kami mulai menenangkan dia, kami buat dia happy, kami hibur dia mulai sadar. Iya. Coba ceritain. Iya. Dia dalam mimpinya ketemu macan sama singa, sama orang tua. Orang tua yang bawa tongkat. Kamu jangan pernah sekali-sekali masuk gunung yang nggak ikut aturan orang sini. Oh, persis kayak tadi dong, ketemu singa sama macan. Betul. Sama dengan mimpi dan ketemunya sama persis. Iya. Sama persis. Dan ada orang tua yang bawa jubah dan pakai tongkat. Dan di situ ada keris. Iya. Entah keris entah apa, pokoknya pusaka. Iya. Di situ mengingatkan bahwa kalian jangan sekali-sekali bicara nggak senonoh di gunung ini. Kalau kalian ingin selamat. Iya. Dan si David ini yang dengar petuah dari kakek tua yang jenggotan, yang pakai jubah putih di situ. Dia ceritakan seperti itu halnya dalam mimpi. Kan kami sudah bilang, guru pun sudah bilang, kepala rombongan udah bilang, pembimbing dan Mbak Datuk pun udah bilang, kalau kita semuanya nggak boleh ngomong saru, nggak boleh ngomong nggak senonoh, nggak boleh ngomong jorok. Tapi kan kamu ngelanggar, kan saya nyeletuk katanya. Saya ini cetak itu kalau bahasa Jawa cetak, saya nggak tahu kalau Cetak apa? cetak itu kalau kesandung, dancuk gitu loh. Iya, ya seperti itulah. Gagap. Iya, dia tuh kalau gagapnya itu ngomongnya nggak senonoh. Iya. Contohnya si Mak dan Cuk kayak gitu. Contoh ini hanya contoh. Ya, sompral lah ya. Iya, sompral, iya. Dia tuh kontan aja, refleks aja sih. Iya. Dia nggak sengaja, cuman dia refleks. Tapi kan di hutan nggak boleh seperti itu. Iya. Jangankan seperti itu, kata pembimbing dan kata Mbah itu, orang yang pernah selingkuh lebih baik jangan ke atas, lebih baik di bawah. Kenapa Orang yang pernah selingkuh, orang yang pernah, maaf ini ya, yang bersuami istri tapi dia pernah selingkuh, maka dia kan nggak bisa keluar dari gunung, nggak bisa keluar dari hutan, apalagi masuk hutan larangan. Entah apa yang terjadi, wallahu alam bishawab, nggak tahu kita, nggak akan tahu. Kenapa tuh Bang? Kata pembimbing itu dan kata guide itu ya. Mbah itu mengatakan udah pernah ada beberapa orang yang diingatkan dulu pernah zina muhson. Zina muhson itu kata Pak Yai, orang yang sudah pernah bersuami, beristri, tapi dia selingkuh dengan istri orang lain. Contohnya Anda sudah jadi suami, kok Anda nyelingkuh, senang senang istri seseorang, SIS ataupun SOS, senang orang selingkuh. Oh ya udah gitulah ya. Intinya seperti itu, senang istri orang. Pelakor lah. Ya, itu pelakor guys. Ya. Yang pernah kejadian apa tuh Bang? Saat itu dia diingatkan, tapi dia kan malu untuk mengakui kesalahannya. Lalu dia mendaki gunung, pesagi itu. Nggak balik. Sampai sekarang nggak balik. Nggak balik. Dicari oleh guide ataupun pemandu nggak ketemu juga. Nggak jumpa. Baju-bajunya pun, pakaian, busana, sendalnya pun nggak ada. Nggak ada. Terus tapi kata orang-orang yang bisa gitu, gimana katanya? Dia sudah di Sirna. Sirna itu muspro. Muspro itu udah diambil sama makhluk goib. Udah jadi budak dia gitu ya? Bisa jadi. Sudah diingatkan dengan pemandunya itu yang sudah pernah selingkuh lebih baik nggak usah naik gunung. Tapi kan namanya orang jaim kan, orang muna, naif dari keadaan yang dia rasakan, dan dia juga malu untuk mengakui itu. Dia nekat. Ternyata walhasil Bismillah dia nggak bisa pulang, nggak bisa balik.
Ya udah lanjut lagi Bang cerita David. David ini dengan tersadarnya aku tergagap-gagap, ketakutan, Nah, itu sampai ketakutan keluar karena keringat. apa? Dia mimpi. Ya karena mau diapain gitu. Pas Di dalam mimpi itu. mimpinya mau diterkam dia, mau. Oh, Ketika mau diterkam iya. dia terbangun. Allah, 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 Hmm. ketakutan dia, ketakutan. Iya, iya. Tapi sebelum diterkam kan dia diingatkan sama Iya, orang sama, tua, iya. jenggot putih, Iya. berjubah, apa itu bahasa Jawanya udeng-udeng atau bahasa Arabnya imamah, amamah, Iya, amamah ataupun imamah. Pakai sorban, iya. dia katakan jangan pernah sekali-sekali kalian masuk gunung ini bicara perbuatan tingkah laku yang nggak senonoh. Hmm. Ternyata si David ini melanggar. Iya, Tapi kami dua nggak jumpa. iya. Kami dua itu nggak jumpa. Henry sama si Randy nggak Iya. jumpa itu. Hmm. Cuman dia yang jumpa itu. Iya. Macan putih dengan singa putih. Terus selanjutnya udah sadar gimana Bang? Tersadar, dia kan masih tergapah-gapah. Masih capean dan keringat semua, bahkan bajunya itu pun basah. Iya. Baju, celana pun basah. Kami kan nggak bawa sarung. Iya, Kami cuman bawa apa adanya. iya. Ya udah, saya dibisikin untuk sholat lagi. Bangun itu kami sholat. Saya sholat sunnah, sholat hajat, Iya. sebisa-bisanya. Sholat sebisa-bisanya. Tapi Saya nggak bisa bahasa Arab katanya. Ya jam- udah bahasa jam ada Indonesia yang tahu aja. nggak? Hmm? Jam ada yang tahu nggak? Jam Nggak berapa? ada. Nggak ada. Jam kawan saya pun mati. Tapi intinya Jam, masih malam action ya? aja. Iya, Masih tengah malam. Intinya kami bermalam. Iya, iya. Ay, nyamuk udah nggak kepikiran nyamuk. Iya. Ya, intinya pengen selamat Pengen aja. selamat aja. Kami jalan pun sudah kelelahan. Akhirnya kami tidur di bawah. Di situ ada batu, Iya. ada pohon besar. Ya kami berindang-rindang di bawah pohon. Malamnya pun kawan saya melihat macan. Di antara dua kawan saya melihat macan. Tapi kan saya tertidur. Iya. Saya nggak melihat apa-apa. Saat itu yang saya lihat hanya wanita berambut panjang, berpakaian putih, muka rata. Iya. Hanya itu. Terus Kalau kawan saya melihat macan. setelah David sadar kemana lagi nih? David ketakutan ketemu orang tua lagi dia. Ketemu Bukan ngimpi. bukan mimpi. Kamu ngapain masih di sini? Orang saya suruh balik kok, malah nggak balik. Tapi bahasa Lampung. Iya. Tapi saya nggak dengar. Yang dengar tuh cuma David. Yang lihat hanya David. Boleh dicontohin Bang kayak gimana bahasa Lampungnya? Weh, minjak ketih. Kuti minjak. Bangun katanya. Kuti minjak. Niku kadu kecawa aku. Iya. Gantaji mulang. Mulang mit. Lambanmu. Giganta mak mulang. Iya. Apa sih terjadi? Haga niku tunggal lagi. Kalau malam ini kalian nggak pulang, Iya. kalian mau sesuatu terjadi pada kalian. Setelah itu kami berdua dibangunin sama David. Nah, walhasil kami pun pulang. Jadi kurang lebih sebelum subuh kami sudah menemukan teman-teman kami. Sebelum subuh. Jadi lanjut jalan lagi. Lanjut jalan lagi, capek kayak apapun kami lanjut. Iya. Akhirnya ketemu. Akhirnya guru-guru kami yang bawa senter, kawan-kawan kami nemuin kami. Wah ini. Pada teriak-teriak mereka. Terus, Pak Guru. Itu ketemunya di mana, Bang? Saya nggak tahu ya, saya udah kecapean. Ya intinya udah ketemu aja. Intinya udah ketemu. Berarti pokoknya nggak jauh dari air terjun lah kami. Yang lain juga pada nyariin tuh? Semua nyariin. Bahkan jam 3 malam pun kurang lebih jam 2 ataupun jam 3 itu kawan-kawan masih cari. Sebagian di rolling. Iya. Ada yang istirahat, ada yang nyari. Ada yang istirahat, ada yang nyari. Di sip, ganti sip. Iya. Kalau yang cewek nggak ada yang nyari. Nggak ada yang nyari. Cewek khusus di posko. Di pos-pos. Iya. Hari kedua kami mulai ikut pemandu, kami tidak memisahkan dari rombongan. Hari-hari itu pun biasa, kami pindah tempat ke tempat air terjun. Air terjun, kami yang mandi-mandi, yang cewek-cewek nggak ada yang mandi. Cuman
membasuh muka, ada yang wudhu. Itu air terjunnya deket base camp dah? Dibilang deket ya nggak deket sih, cuman kami pun bisa sampai ke tempat itu dengan ada yang naik kendaraan, ada yang jalan kaki, rata-rata naik kendaraan. Iya. Lanjut Bang. Dan di saat itu kami berlama-lama di air terjun karena kampung saya sendiri pun nggak ada air terjunnya. Iya. Nah itu setelah kecapean setengah harian lah kami di situ. Iya. Ada yang selfie, ada yang segala macam. Dan kami naik, kami bisa lagi nih anak tiganya. Iya. Naik, ada pohon besar. Kami selfie di situ. Iya. Minta tolong sama orang. Nah, selfie, sudah Instagram. Dan kami simpan kan. Iya. Kami simpan di foto orang itu. Kami bayar. Iya. Apa nama? Foto lori apa-apa yang sekali jadi itu loh. Oh iya iya. Langsung jadi, foto langsung jadi. Iya, dulu Tapi mah kami masih nggak tanya. Iya, fotograf apa-apa, saya nggak tahu tuh. Iya. Kodak. Kodak, iya. Nah, kami nyucinya di bawah nanti. Iya. Kami nebusnya di bawah. Dah, kami asik lagi, happy-happy. Setengah hari kami pulang makan siang. Setelah makan siang, kami sholat zuhur, persiapan sholat zuhur. Setelah sholat zuhur, yang mau istirahat, yang mau ngambil gambar. Ada, kami nggak pernah tidur siang. Bertiga ini paling aktif nih. Iya. Aku, David, sama Randy itu paling aktif. Kami kembali lagi ke air terjun, mandi lagi. Iyalah, udah kenyang tidur kan, bangun jam berapa? Jam 10? Oh iya, jam 10. Sholat subuh jam 10. Ya. Kurang lebih jam 10 itu. Ya, lanjut Bang. Lanjut. Habis duhur? Setelah habis duhur, kami daki lagi. Ke tempat yang berbeda. Tapi masih ujung-ujungnya ke gunung lagi. Setelah ke air terjun itu. Iya. Kurang tahu saya nama daerahnya apa. Poskonya beda pokoknya. Iya. Karena di sana jalannya berliku-liku dan asik. Iya. Jadi melihat pemandangan di bawah gunung itu terlihat nampak sekali. Kehijau-hijauan. Iya. Dengan penuh panoramanya. Masya Allah. Subhanallah, Maha Suci Allah benar yang menjadikan kami datang ke tempat gunung itu, Gunung Sagi itu, dengan segala macam panoramanya. Luar biasa. Kenangan yang tak terlupakan di saat itu. Intinya, sebelum waktu yang ditentukan, kami alhamdulillah sudah turun lagi. Udah turun lagi. Aman malam kedua. Nah, hari kedua aman hari berarti? kedua aman. Setelah hari kedua, kami bermalam di tempat kami yang sudah disediakan oleh guru-guru pembimbing serta pemandu. Tetapi malam kedua itu mimpi lagi kawan saya yang namanya David ini. Mimpi ketemu orang tua itu. Ketemu orang tua itu lagi. Orang tua mengatakan hati-hati di sini. Jangan ulangi kesalahan yang telah kamu lakukan di hari sebelumnya. Iya. Sudah. Sampai itu kami besok memulai hari terakhir kami. Hari terakhir kami. Asiknya kami berfoto-foto. Saat itu foto kami udah jadi tuh. Oh, udah jadi. Udah jadi kami tanyakan. Di saat kami menanyakan foto, foto itu sudah jadinya foto kami itu, kaget kawan saya tuh. Lihat foto itu, di sebelahnya cewek yang nggak ada, wujudnya itu nggak ada muka rata, rambut panjang, sama macan dan singa yang warna putih. Macan singa warna putih. Ada lagi sosok itu? Iya, ada sosok. Jelas banget. Di foto? Di foto. Akhirnya ketakutan kawan saya, trauma dia dengan berikut mimpinya itu. Tapi yang saya lihat ceweknya itu mirip yang saya lihat dengan si Randy ini. Saya melihat. Saya melihat banget, jelas banget. Akhirnya ketakutan kalau saya dibakar tuh fotonya. Posisinya di mana tuh? Di sebelah di bawah. Jadi kami tiga, foto di pohon gede. Iya. Tiga-tiganya kami di samping. Saya di samping cewek bermuka, enggak berwajah, wajah rata. Berarti Bang Hen sebelah mana nih? Kiri apa kanan? Pojoknya? Saya sebelah kanan kalau nggak salah. Iya. Pojok sebelah kanan. Si David tengah, si Randy kiri. Iya. Ujung kiri. Si David ini gini dengan macan. Sama sebelahnya singa. Tapi si Randy aman. Iya. Aman, nggak ada apa-apa. Berarti yang sosok cewek itu sebelah abang? Sebelah saya. Sebelah saya.
Karena di saat saya mendaki itu saya pikiran cewek saya Iya. terus. Tapi nggak jelas cewek yang mana ini. Iya. Di saat itu mukanya rata. Saya juga takut saat itu. Tapi dokumentasinya masih ada nggak, Bang? Di kawan saya. Oh. Karena sebelum dia bakar itu kawan saya itu kan minta bagi 3. Iya. Saya nggak berani nyimpen. Kawan Hmm. saya Randy punya. Kawan saya David langsung dibakar. Oh. Langsung dibakar. Saya pun lupa saya naruh di mana itu, Iya. lupa. Terkadang sesekali saya buka kenangan kami itu. Iya. Sesekali. Itu hampir mirip dengan kontrakan saya. Saya ngontrak pun di saat kontrakan saya pernah mimpi ketemu cewek yang muka rata itu. Wallahu alam itu siapa itu, Ya. wallahu alam. Saya nggak tahu. Ya udah lanjut, Bang. Yang Ya. itu. Dan hari ketiga kami mulai mendaki. Hari ketiga setelah sarapan, setelah kami dapat break dulu, terus dikasih panduan, dikasih bimbingan, jangan mengulangi sesuatu yang telah terjadi, yang dirasakan kami bertiga, terus kami mulai mendaki lagi. Itu setelah kami sholat zuhur. Iya. Jadi pagi kami ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang, menanyakan tentang apa-apa yang ditanyakan, observasi, setelah ataupun referensi gunung ini kok banyak para pariwisata. Iya. Bukan hanya kita, orang dalam negeri, orang luar negeri pun sering kali ke sana. Oh, ada. Sering kali ada. Orang luar negeri. Ada yang mendaki gunung ke sana. Bahkan mereka pun suka dengan adventure, tantangan. Iya. Dan juga katanya sih sering untuk off-road di bagian bawah kaki gunung. Untuk off-road. Dan yang paling sering di daerah Kerui, pesisir. Iya. Kan beberapa puluh kilo itu sudah sampai pantai. Pantai. Beberapa. Kurang tahu sih saya berapa puluh Iya. kilo ataupun berapa. Tapi ngomong-ngomong berapa mdpl sih nih gunung ini? Bagaimana? Tingginya berapa? Tingginya kurang lebih 1.500 mata kaki. 1.500. Ya. Dari permukaan Iya. laut. Nggak terlalu tinggi tapi. Enggak tinggi banget, enggak. Tapi itu termasuk pegunungan Bukit Barisan di Sumatera ini. Tapi memang panoramanya Masya Allah indah sekali. Iya. Indah sekali. 1.500 dari mata kaki. Ya lanjut Bang, hari ketiga. Hari ketiga kami mulai mendaki. Observasi Dan itu ya? Observasi, iya. Observasi itu kami pun di saat sore menjelang maghrib itu kan sudah waktunya pulang. Entah kenapa kok kami tersesat lagi di hari ketiga. Tersesat lagi? Tersesat lagi. Cuman nggak sampai malam kami. Nggak sampai malam hari enggak. Tetap ini orang tiga ini? Iya, bertiga ini lagi. Ini kan termasuk murid yang istimewa. Gila sih ini, Iya. 3 orang ini. 3 orang ini murid istimewa. Kami ketemu, Masya Allah. Bener-beneran, ini bukan mimpi, bukan apa. Beneran, macan lewat. Tapi Alhamdulillah, dia berombongan. Ada berapa? Kurang tahu, saya nggak pernah ngitungnya. Karena dengan rasa takutnya saya nggak menghitungnya. Ya ada 10 lah. Oh, kurang lebih 10. 10 macan? Iya. Ya Allah. Macan berjejer. Itu sosok apa? Kurang tahu saya, kurang tahu. Tapi wujudnya beneran. Wujudnya macan? Sungguh-sungguh. Macan apa? Putih lagi? Putih. Macan putih, tapi ada beberapa macan yang loreng. Berapa? Kalau macan yang loreng itu seperti kita lihat di TV itu. Iya. Itu lewat di mana, Bang? Lewatnya? Yang mau ke arah hutan larangan. Jadi seolah-olah tuh menutupi kami supaya kami tidak naik. Iya. Kan kami rombongan 3 ini rombongan jojoba. Jomblo-jomblo bahagia tuh, happy aja. Jadi orang 3 ini posisinya di mana nih? Kurang tahu sih saya bagian barat atau karena di dalam hutan itu kita nggak bisa ngelihat mata angin sih. Mata angin. Cuman dia lewat tuh pas di mana tuh? Pas ke arah hutan yang kan ditulisin hutan larangan, nggak boleh masuk. Di situ berjujur. Jalan tuh macan tuh. Kami merinding. Iya. Demi Allah, 3 orang ini merinding semua. Akhirnya kami balik, putar pala kami. Kalau ibarat mobil truk itu putar pala. Iya. Balik, banting setir, kami turun lagi dulu. Masya Allah.
Sesampainya kami mau, bukan belum sampai, belum. Iya. Ketemu lagi muka rata. Oh, itu jam berapa, Bang? Allah, kurang tahu saya. Tapi masih Kurang tahu. sore apa udah malam lagi? Menjelang Oh, malam. menjelang maghrib. Iya, Oh, menjelang maghrib. Ya kurang lebih jam 6 kurang lah. Jam 6 kurang. udah Ataupun sandi sudah kala ya. dundung-dundung. Tapi kami dengar azan itu mereka langsung hilang. Dengar azan mau kan karena gemanya azan itu sampai ke atas. Iya. Karena musola itu kan nggak jauh dari tempat kami, dari tempat kami bermalam. Jadi kami udah sampai kaki gunung, hampir sampai kaki gunung. Lagi berjalan kan. Iya. Muka rata itu jelas banget. Di Jelas sebelah mana banget. tuh? Ya terbang. Seolah-olah seperti terbang. Pindah dari pohon ke pohon, dari pohon ke pohon. Masya Allah. Kami kaget. Tapi nggak boleh ngejerit, kan udah dikasih pemandu. Nggak boleh ngejerit, tapi di dalam hati kami Allah, Allah. Ingatlah kepada Tuhan. Jadi Allah, Allah, Allah. Udah merem kami. Iya. Kami 3 itu gandengan semua. Iya. Jangan sampai pisah. Gandengan, kami pun gandengan bertiganya. Saya di depan sendiri. Iya. Saya di depan, David di tengah, Randy di belakang. Akhirnya kami sama-sama, nggak depan belakang. Akhirnya sama-sama. Itu dia melayang gitu bersuara nggak, Bang? Apa ya? Kayak semacam kuntilanak gitulah. Bersuara. Kayak film Susana gitu. Ketawa apa nangis? Iya, ketawa. Oh. Ketawa. Jelas banget ketawanya. Jelas banget. Merinding, Bang. Masya Allah. Saya kalau ingat itu kayaknya seolah-olah nggak bisa tidur nih. Iya nih, merinding semua. Beneran, itu nyata-nyata. Yang ngelihat bukan hanya saya. Randy, David pun ngelihat semua. Iya. Bolehlah nanti kita hadirkan mereka. Iya. Untuk memantapkan. Insya Allah ya, Bang. Ya, insya Allah. Boleh saat itu. Lanjut lagi, Bang, setelah muka rata. Setelah muka rata, kami ngeliat ular. Tapi ularnya itu nggak habis-habis. Itu muka rata tuh menghilang gimana tuh ngilang? Ya kami merem. Oh, merem. Kami tiga-tiganya merem. Astagfirullah, Allah, Allah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah akbar. Kami merem. Ketika kami melek udah nggak ada. Sekitar berapa menit tuh merem? Kurang tahu, saya nggak ngitung menitannya. Sebisa-bisanya saya. Iya. Sebisa-bisanya saya, Allah, 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 Allah. Kami pun tiga-tiganya seperti itu. Zikrullah, ketika kami melek, udah nggak ada lagi. Sampai macan putih dan macan yang lain itu udah nggak ada juga. Berarti sempet nengok ke belakang lagi nih. Nah, sebelum kami jatuh, kami lihat orang tua. Segera pulang katanya. Tapi bahasa Lampung. Iya. Kuti kepok, laju mulang. Kuti kepok, laju mulang. Apa itu artinya? Kuti kepok, laju mulang. Kalian ini bertiganya langsung segera pulang. Ya udah kami pulang. Walhasil sampai ke tempat pos kami kumpul. Tapi ini kami kan wajah ketakutan semua 3 orang ini. enggak nih, Bang, kan tadi ketemu ular ya. Ketemu ular dulu. Ya itu zikrullah. Kami pertama macan, Iya. ketemu muka rata, ketemu ular. Iya. Nggak tahu saya ularnya ular apa, nggak tahu saya. Karena saking takutnya kami, bertiga udah merem gandengan semua kami. Kami ingat pesan guru dengan pesan dari guide-nya itu, pemandu. Pokoknya ngelihat apa-apa jangan bersuara, jangan teriak, jangan bicara yang nggak senonoh. Pokoknya zikir aja, zikir. Tapi Jelas kalau banget. ular ini siluman apa beneran? Wallahu alam sih, saya nggak tahu. Saya karena Gede apa kecil, Bang? yang gede itu, gede seperti jalan. Tapi setelah itu sirna. Setelah ketemu ular baru udah ketemu itu. Ketemu orang tua. Oh, terakhir itu ya? Iya, terakhir. Ketemu orang tua, langsung ngasih pesan, kami segera keluar dari hutan itu. Udah nyampe base camp berarti. Base camp. Ya, lanjut, Bang. Setelah sampai base camp, wajah kami ketakutan kan. Iya. Ditanya oleh pemandu, ditanya oleh guru, ditanya semua tanya kenapa, ada apa kalian. Kami cerita, kok kalian telat lagi, kok kalian keluar dari rombongan. Ya kami ceritakan apa adanya kan. Waktu itu ya kalian memang nggak pernah nurut, kata guru saya. Apa kata guru, apa yang yang disuruh guru kalian nggak lakukan. Apa yang nggak boleh kalian lakukan. Ini dapatnya. Kami di atas dapat ceramah dari orang tua, sampai bawah diceramahin guru lagi kami.
Jadi kami kenyang ceramah hari itu, belum makan belum, kenyang ceramah di luar. Terlalu istimewa ya. Iya, kami termasuk murid yang terlalu istimewa. Sampai situ juga guru BP saya bilangin, kalau ini udah nggak aneh saya. Iya. Tiap hari aja saya panggil ke kantor. Hmm. Ini di dalam hutan juga mulai lagi mereka bertiga ini, kata guru. Guru BP saya namanya Pak Sahid. Ya udah lanjut dulu Ya. Bang. Yang setelah diceramahin apalagi tuh? Setelah itu kami break. Iya. Kami suruh makan dinner lah, makan Iya. malam. Makan malam, posisi kami masih tegang. Iya. Tiga-tiganya masih tegang semua. Keinget bayangan-bayangan kami itu. Jadi kami nggak ngobrol, bertiganya diem semua makan itu sambil ngelamun. Oh ya. Tapi si David ini walaupun ngelamun habis banyak dia. Karena lapar mungkin, Iya. korlap. Habis banyak, nambah terus. Iya. Sampai rokok saya digasak juga akhirnya. Tapi udah pada ngerokok juga ini? Iya, sembunyi-sembunyi tapi. Iya, iya. Di luar daripada guru. Ini maaf ngomong, kami kan murid istimewa. Iya. Di antara yang lain. Ya lanjut Bang. Ya. Setelah makan. Nah, setelah makan, kami pun suruh istirahat. Ya. Setelah istirahat, kami pun terbawa apa ya, suasana. Yang lain berbincang-bincang, hura-hura, ceria. Iya. Kami tiga-tiganya diem semua. Masih kebayang dengan trauma tadi itu. Iya. Trauma dengan mimpinya, dengan ininya, dengan kalau kawan saya David itu teringat dengan mimpi-mimpinya itu. Iya. Kalau mimpi indah sih enak sih. Mimpi ketemu demit lagi, ya Allah. Kalau saya bukan, saya nggak ngimpi. Iya. Saya melihat langsung. Melihat langsung macan yang jalan, terus ular yang sedang jalan, terus orang tua yang ngasih nasihat, setelah itu sirna. Iya. Saya terbayang siapa ini. Terus salah saya apa? Ternyata salah saya nggak dengerin apa omongan guru, apa omongan dari Mbah Datuk, apa yang disampaikan oleh pemandu-pemandu di situ. Kami kan termasuk murid istimewa, Iya. 3 orang ini. Terus itu melihatnya di mana Bang? Di hutan tadi, di hutan yang mau arah pulang. Enggak ini. Arah pulang. Yang katanya lagi ngelamun ketemu itu. Oh, di Ketemu bawah pohon besar. Kan dari tempat kami bermalam itu nggak jauh ada pohon besar. Ngelihat lagi saya. Iya. Jadi 3 malam ini kami nggak tidur, kebayang terus. Iya. Saya mulai ngobrol tuh di atas jam 12, mulai bisa ada. Tadinya diam 1000 bahasa. Kami bertiga itu teringat kembali. Setelah jam 12 ke atas, karena saya kan ketika saya naik ke atas nggak bawa jam. Ketika saya udah sampai ke base camp, Iya. saya ambil jam. Saya lihat udah jam 12 malam lebih. Kami mulai bercerita tentang keadaan, tentang suasana yang kami hadapi dan kami alami. Iya. Dan Masya Allah, itu nggak dialami orang yang lain, hanya khusus kami bertiga. Kan kami termasuk murid khusus. Iya. Jadi ini, oh iya lupa Bang. Yang ini apa? Jadi ini bermalam tuh pakai apa nih? Pakai tenda atau pakai apa? Enggak, kami ada khusus. Ada bermalam khusus? di sana kami sewa. Sewa. Berarti bukan ngediriin tenda? Bukan. Kalau di hutan yang malam pertama itu kami nggak ada tenda, nggak ada. Ya udah di bawah pohon. Itu pun termasuk nggak bermalam. Iya. Karena kami dibangunkan sama David itu, David mimpi dan David dibangunkan bukan hanya mimpi sih. Iya. Dibangunkan untuk segera pulang. Kalau nggak kalian nggak bisa balik lagi, katanya. Ya udah Bang, lanjut malam terakhir itu jam 12. Malam terakhir jam 12 kami bercerita, terus akhirnya kami menyimpulkan besok segera pulang, jangan ceritakan ini kepada orang tua. Iya. Nanti orang tua kita nggak boleh kita naik gunung lagi. Kami kompak, tiga-tiganya nggak pernah cerita. Oke guys, jadi itu cerita dari Bang Hen. Sobing. Pas pendakian di gunung Gunung apa Bang? Pesagi, Pesagi. Ya. Lampung Barat. Jadi saya ada beberapa pertanyaan nih Bang. Ya boleh. Masalah sosok Mukarata itu tuh. Bagaimana ini? Mukarata itu ini emang bener-bener rata kan mukanya?
Rata. Dia nggak ada mata, nggak ada alis, nggak ada bibir, nggak ada mulut. Muka rata, hanya rata. Tapi rambutnya jelas, rambut Jelas. panjang. Oh. Bahkan kawan saya pun melihatnya. Iya. Bukan hanya kawan saya, termasuk mantan saya yang dulu pacar saya pernah dijumpai muka rata. Ini katanya tadi tuh pas cerita sampai ikut ke sekolahan juga ya? Betul. Ikut atau apa ada Nggak tahu lagi saya, sosok itu? nggak tahu. Sosoknya sama seperti kami mendaki gunung itu. Kurang Hmm. tahu saya. Karena saya nggak pernah kenalan sama dia. Tapi ini tinggi bang. Tinggi, Sosok. tinggi. Sekitar Tinggi, kalau ngelihat dari rambutnya sih cantik. Ternyata saya pernah tanya dengan Mbah itu, memang ada orang yang bunuh diri, cewek. Hah? Katanya sih, Iya. wallahu alam saya. Dulu dia tuh sekolah, pernah hamil. Iya. Yang menghamili dia nggak bertanggung jawab dan gantung diri di sana. Katanya sih. Katanya. Merinding bang. Iya. Sampai pun saya pun kalau teringat dengan cerita itu, saya nggak bisa Iya. tidur. Setelah saya bertanya, kok saya ketemu begini, kata Mbah Datu itu bilang, kalau dulu tuh ada orang yang di sini hamil di Iya. saat sekolah, belum selesai sekolah, yang menghamilinya dia tuh kabur, nggak bertanggung jawab, dan dia gantung diri di sana. Iya. Dan dia malu kepada keluarga, malu kepada lingkungannya, masyarakatnya, malu kepada sanak familinya, maka dia gantung diri. Tapi itu pas umuran abang juga itu waktu itu? Apa Kurang udah? lebih Kurang ya. lebih. Atau adik kelas saya ataupun kakak kelas. Kayaknya kakak kelas saya kayaknya. Oh. Kakak kelas saya. Bisa Dan minta itu ya. bukan hanya saya yang menjumpai, sudah beberapa orang Iya. yang menjumpai muka rata itu. Gantung diri di pohon. Terus ini bang, siapa? Mbah Datuk ini siapa? Dia Kuncen. juru kuncen Gunung Betul. Pesagih itu ya? Kami manggilnya, kalau nama aslinya saya kurang tahu. Jadi Gunung Pesagih itu apa katanya? Dulunya Gunung Pesagi itu, ada kenapa mitosnya. dikatakan Pesagi? Di situ ada monumen Pesagi, persegi. Oh. Pesagi itu kan bahasa Lampung, dia Iya. persegi. Sampai sekarang pun ada persegi. Persegi itu kayak semacam kubus ataupun kotak gitu. Batunya indah, batunya indah seperti pesagi, persegi. Persegi itu kalau kami bilang persagi, pesagi. Itu dari bahasa Lampung api-api. Iya. Lampung dialek A, pesagi. Mungkin boleh ditanyalah dengan orang yang asli kelahiran sana. Iya. Gunung Pesagi itu. Sampai sekarang pun batunya tuh masih ada. Terus ada mitos-mitos nggak bang? Katanya. Ternyata yang saya tahu, Iya. di sana itu tempat ngipri, tempat orang minta pesugihan. Kalau yang niatnya lurus, itu alhamdulillah dari berangkatnya sampai pulangnya selamat. Tidak ada sesuatu yang tidak diinginkan. Tapi kalau yang ngipri ataupun dia yang ingin minta pesugihan, biasanya ada ujian-ujian tertentu. Ya kurang tahu saya karena saya nggak pernah ngipri ya. Iya. Ya jangan sampai. Jangan sampai. Nauzubillah summa nauzubillah. Ya terus kalau mitos yang lain bang, kali kan yang ada yang mau ngedaki ke Gunung Pesagi. Ya panoramanya sangat indah dan ada air terjunnya, ada gunung Pesaginya, persegi, monumen persegi itu ada. Maksudnya mitosnya jangan pakai baju apa. Enggak ada. Jangan bersiul, jangan teriak-teriak, jangan bicara yang nggak senonoh, dan jangan berbuat yang tidak senonoh. Kata Mbah. Iya, Datuk itu. Mbah Datuk itu jangan berbuat yang tidak senonoh. Apa yang tidak senonoh, pokoknya kita nggak boleh bermaksiat di sana. Karena penghuni sana ataupun rijaul goib di sana nggak suka dengan perbuatan yang tidak senonoh. Perbuatan yang tidak senonoh ataupun omongan yang tidak senonoh, bicara kita harus diatur, dijaga. Karena ketika kita mendaki gunung sudah disampaikan kepada pemandunya, pembimbingnya itu harus menjaga adab. Karena sesuai dengan hadis Rasulullah, al-adabu fauqal ilmi. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Seseorang yang berilmu kalau nggak beradab sama seperti iblis laknatullah alaih. Karena iblis itu pun Azazil julukannya. An-alim, al-zuhud, al-qanaah. Dia di langit keberapa dapat gelar al-alim.
Di antara makhluk Allah yang paling alim adalah iblis. Terus dapat gelar yang terakhir yaitu Azazil, Iya. pemimpin daripada malaikat. Malaikat itu belum mau sholat kalau belum dipimpin oleh iblis, laknatullah alaih. Setelah diciptakan Nabi Adam alaihissalam, suruh sujud hormat kepada Nabi Adam, nggak mau. Apa kata iblis? Ana khairu minhu. Saya lebih baik daripada dia ya Allah. Ana khalaqtani min nar wa antum khalaqtani min tin. Saya diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Saya lebih mulia ya Allah. Sejak itu iblis langsung diusir dari surga. Terus nggak ada lagi mitos lain Bang? Nggak ada. Setahu saya hanya itu. Ya mungkin kata orang-orang lain banyak yang nggak bisa diceritakan. Karena setiap kita niat jelek di situ nggak bisa pulang. Setiap kita niat jelek. Ya cukup. Dan nggak boleh berselingkuh. Iya. Setiap orang yang berselingkuh nggak boleh naik ke atas gunung. Itu pesan dari Mbak Datuk. Ya udah, mungkin cukup pertanyaannya segitu aja Bang. Guys, jadi itu beberapa pertanyaan yang udah gua ajuin ya. Ya mungkin gitu aja video kali ini. Sebelum gua tutup, Bang Hen, barangkali ada pesan buat penonton? Pesan saya hanya satu. Ayo kita sama-sama taat kepada Allah. Kita sama-sama menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, karena kita banyak menuntut hak kita, tapi hak Allah Subhanahu Wa Taala kita lupa. Jangan sampai lupa atas apa perintah Allah dan larangan Allah. Cukup. Dengerin tuh pesan dari Bang Hen. Sekian video dari Komet Kamit. Gua Syan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Komet Kamit. Makasih banget.